Bupati Bovendigul, Hengki Yaluo, memberikan ucapan selamat kepada Ketua DPRK yang baru dilantik dalam jajaran alat kelengkapan Dewan. Masyarakat Bovendigul mengadu ke pihak legislatif terkait sistem pelayanan RSUD yang dianggap merugikan mereka. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Roman Agnesia Barmase dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Jumat 21 Maret 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Kita ke berita pertama. Bupati Hengki Yaluo memberikan ucapan selamat kepada Ketua DPRK Bovendigul yang baru dilantik dalam jajaran alat kelengkapan Dewan. Diharapkan Ketua DPRK yang baru dapat menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme serta komitmen terhadap kepentingan rakyat Bovendigul. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka pengambilan janji pimpinan DPRK dan salah satu anggota DPR masa bakti 2004-2029. Pada acara pengambilan sumpah janji tersebut, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo memberikan apresiasi atas dilantiknya ketua dan salah satu anggota DPRK Bovendigul. Kini secara resmi DPRK Bovendigul telah memiliki alat kelengkapan Dewan yang lengkap dan siap menjalankan tugas legislatif. Diharapkan dengan adanya Ketua DPRK yang baru dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas Dewan dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat Bovendigul. Khusus untuk Ketua DPRK Bovendigul yang baru dilantik, Simon Aka dan salah satu anggota DPR, Emiliana Tenop, diharapkan bisa segera menyesuaikan diri dengan jajaran legislatif yang ada dan menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. Saya berharap saudara dapat menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya, dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat Kabupaten Bovendigul. Kami pemerintah Kabupaten Bovendigul siap dengan Kabupaten Bovendigul dalam membangun daerah ini agar lebih maju dan setara seperti daerah-daerah lain di Kabupaten Kota Indonesia. Keberhasilan pembangunan daerah di Kabupaten Bovendigul ini sejak awal sampai dengan saat ini tentunya tidak terlepas dari hubungan termasuk TNI Polri kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Sehingga keperluan pada kerjasama yang baik, saudara pada kesempatan ini dipercayakan oleh rakyat melalui kursi pimpinan Kabupaten Bovendigul. Teruslah berjuang agar karya untuk masyarakat Bovendigul. Sekali lagi kami mengucapkan selamat berjuang dan berkarya bersama kita membangun Kabupaten. Bupati Hengki juga memberikan ucapan terima kasih kepada jajaran legislatif yang sementara mengabdi maupun purna tugas atas dedikasinya selama 5 tahun membela aspirasi masyarakat Bovendigul. Diketahui pada pengambilan sumpah janji jabatan Ketua DPR Kabupaten Bovendigul dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke. Diharapkan dengan lengkapnya alat kelengkapan Dewan ini, tugas-tugas legislatif di Kabupaten Bovendigul bisa segera berjalan dengan baik. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama kesal dengan sistem pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul, sejumlah warga mengadu ke jajaran legislatif. Wakil Ketua DPRK Bovendigul, Oral Bruneleleng menyebut, masyarakat mendapat pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Beberapa pasien justru mengalami kondisi yang semakin memburuk, bahkan ada yang meninggal dunia.
Keluhan ini mencuat setelah sejumlah warga menyampaikan keluhan mereka saat berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul. Mereka menyoroti berbagai permasalahan mulai dari dugaan kelalaian tenaga medis, keterbatasan fasilitas hingga lambannya penanganan pasien. Wakil Ketua 1 DPRK Bovendigul, Oral Brunel Leleng, menegaskan pihaknya telah meminta rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selama ini banyak keluhan yang telah diterima, di mana pasien yang datang berobat bukannya sembuh, tetapi justru kondisi mereka semakin memburuk hingga ada yang meninggal dunia. Kami tegaskan kepada rumah sakit dan pihak direktur, lakukanlah pelayanan yang baik. Karena selama ini keluhan masyarakat itu kalau mereka datang berobat di rumah sakit, mereka selalu menyampaikan ke kami DPR, mereka bukan datang berobat, tapi mereka datang untuk sakit dan pulang mati. Nah, ini yang menjadi persoalan besar bagi kita. Intinya yang kami dapatkan di situ adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit. Kami cukup keras untuk penyampaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD kita. Sampai saat ini juga kondisi RSUD kita itu sangat kotor, ya. Anggaran yang begitu yang besar yang diberikan ke sana terhadap kondisi rumah sakit, apalagi ruangan-ruangannya juga, pelayanan-pelayanan. Ya, oleh karena itu ya kami berharap dari pihak rumah sakit untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal lagi terhadap masyarakat yang ada. Kesehatan adalah hak dasar masyarakat dan rumah sakit seharusnya menjadi tempat untuk mendapatkan kesembuhan, bukan malahan menambah penderitaan. DPRK Bovendigul akan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini dengan terus memantau dan menindaklanjuti agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik di RSUD Bovendigul. Diharapkan ada perhatian lebih dari pihak eksekutif, termasuk peningkatan kualitas tenaga medis, perbaikan fasilitas rumah sakit, serta sistem penanganan pasien yang lebih cepat dan efisien, agar masyarakat mendapat pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan mereka. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Bos Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Peran aktif para guru sangat diharapkan dalam proses penyusunan soal ujian sekolah, khususnya bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama. Hal ini dimaksudkan agar soal ujian yang dibuat tidak hanya mengukur kemampuan akademik siswa, tetapi juga mampu mencerminkan pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Moses Wandengge, menyampaikan harapannya agar keterlibatan guru dalam proses penyusunan soal ujian dapat dilakukan dengan baik. Hal ini bertujuan agar seluruh sekolah di Kabupaten Bovendigul dapat mengikuti ujian sekolah dengan lancar dan berkualitas. Selain itu, penyusunan soal ini harus disertai dengan kisi-kisi serta pada pelaksanaan ujian nantinya para siswa-siswi, baik SD maupun SMP di Kabupaten Bovendigul dapat mengikuti ujian serta tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. Kita berharap guru-guru hari ini yang ada ini utusan dari beberapa sekolah atau utusan dari sekolah-sekolah, baik SMP maupun SMP, mereka hadir di sini untuk bisa menyusun soal dengan baik, ikut kisi-kisi yang ada, hingga mereka menyusun soal dengan baik, sehingga nanti pada saat pelaksanaan ujian itu tidak mengalami kesulitan. Itu harapan kita. Kami berharap supaya semua sekolah harus mengikuti ujian akhirnya, baik itu SMP, SD, SMP, bahkan sampai SMA, SMK. Kami berharap harus melaksanakan ujian akhir. Itu harapan. Peran guru dalam menyusun soal ujian harus sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan keterlibatan aktif para guru, diharapkan soal ujian yang dibuat tidak hanya mengukur kemampuan akademik siswa, tetapi juga mencerminkan pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Penyusunan soal ujian yang baik akan membantu peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Untuk itu, Dinas Pendidikan berkomitmen memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru dalam proses penyusunan soal, agar dapat menghasilkan evaluasi objektif dan berkualitas. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan, khususnya para guru, dapat bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan ujian di Kabupaten Bovendigul demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, proses pembelajaran selama bulan Ramadan harus lebih menekankan pada pembentukan akhlakul karimah di kalangan peserta didik. Hal ini diputuskan pemerintah melalui surat edaran 3 menteri, yaitu Menteri Pendidikan Dasar, Menteri Agama, dan juga Menteri Dalam Negeri. Surat edaran 3 menteri mengatur bahwa selama bulan suci Ramadan, Satuan Pendidikan Islam di seluruh Indonesia diminta untuk menyesuaikan pola pembelajaran agar lebih berorientasi pada peningkatan nilai-nilai keislaman, karakter, serta budi pekerti luhur. Selain itu, sekolah juga diharapkan untuk mengadakan berbagai kegiatan keagamaan seperti tadarus Al-Quran, tausiah, dan kegiatan sosial yang dapat menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kepedulian terhadap sesama. Kepala Sekolah SD IT Baitur Rahmah, Ustadz Mapudin menegaskan, dalam pembelajaran di bulan Ramadan sesuai dengan surat edaran menteri, pihak sekolah lebih menekankan pada pembentukan akhlakul karimah. Hal ini dilakukan dengan menitik beratkan pada pengalaman agama melalui ibadah. Khususnya untuk SD IT Baitur Rahmah, guru agama tetap memberikan jurnal kepada seluruh siswa. Jurnal ini berbeda dengan jurnal liburan awal Ramadan karena berisi catatan mengenai kegiatan puasa, berbuka bersama, tadarus, serta melaksanakan sholat tarawih. Kemudian mulai tanggal 6 sampai sekarang ada peraturan baru sampai tanggal 20 itu anak-anak pembelajarannya di sekolah dengan lebih menekankan adalah akhlakul karimah, khususnya bagi muslim dan yang lainnya pun sama. Jadi lebih ditekankan kepada pengamalan agamanya lewat ibadah. Nah, maka terusus di SD IT Baitur Rahmah kami juga tetap kepada guru agama memberikan kembali jurnal, sehingga anak-anak itu di tanggal 6 sampai tanggal 20 itu apakah anak-anak itu berpuasa, apakah anak-anak itu sholat tarawih, apakah anak-anak itu buka bersama, beda dengan jurnal di awal, ya. Apakah anak-anak itu tadarus. Nah, itu. Dan itu semuanya dinyatakan dengan jurnal yang diberikan oleh guru kepada anak-anak sekalian. Begitu juga dari agama lain itu lebih penekanan
pelaksanaan ibadah, tata cara ibadah dan sebagainya sesuai dengan guru agama masing-masing. Berdasarkan surat edaran 3 Menteri, bukan hanya sekolah muslim yang diminta menekankan pembentukan akhlakul karimah, tetapi sekolah lain juga wajib menerapkan keputusan tersebut. Diharapkan dengan kebijakan ini, para peserta didik dapat lebih memahami makna ibadah di bulan Ramadan dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan mereka. Selain itu, melalui berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan di sekolah, nilai-nilai kebaikan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama dapat tertanam dalam diri para siswa. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Berdasarkan keputusan surat edaran 3 Menteri, proses belajar mengajar selama bulan suci Ramadan di setiap satuan pendidikan akan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Penyesuaian ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik tanpa mengurangi efektivitas pembelajaran. Setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyesuaikan jadwal dan metode pembelajaran berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. Proses pembelajaran selama bulan Ramadan akan tetap berjalan meski mengalami sedikit perubahan dalam jadwal masuk maupun pulang sekolah. Pembelajaran di bulan suci Ramadan untuk sekolah baik PAUD, SD, SMP, SMA itu diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini sesuai dengan surat edaran ketiga menteri, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Pembelajaran di bulan suci Ramadan ini jelas sangat berbeda dengan bulan-bulan lain. Hal ini mengacu bahwa pembelajaran di sekolah tetap dijalankan, namun dalam prakteknya setiap kabupaten diberikan kewenangan oleh
pemerintah pusat untuk mengatur jam baik masuk mau pulang pembelajaran. Sesuai dengan surat edaran tersebut, pembelajaran selama bulan Ramadan diawali dengan libur di awal bulan, yakni pada tanggal 27 Februari hingga 5 Maret 2025. Kemudian proses pembelajaran di sekolah berlangsung dari tanggal 6 hingga 20 Maret 2025. Setelah itu peserta didik akan menjalani libur Idul Fitri yang dimulai dari tanggal 21 Maret hingga 9 April 2025. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan peserta didik tetap dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, sekaligus menjalankan ibadah puasa dengan nyaman. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah, agar efektivitas pembelajaran tetap terjaga selama bulan suci Ramadan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu pemirsa, memasuki liburan bulan Ramadan, siswa-siswi SD IT Baitur Rahmah Tanah Merah diminta tidak bersantai karena pihak sekolah akan memberikan jurnal kegiatan untuk diisi selama liburan. Hal ini sebagai bentuk pembinaan karakter dan disiplin kepada seluruh peserta didik. Kepala Sekolah SD IT Baitur Rahman Tanah Merah, Ustadz Mapudin menjelaskan, dalam liburan awal Ramadan, para siswa akan diberikan jurnal kegiatan Ramadan dengan tujuan untuk memastikan anak-anak tetap memiliki aktivitas yang bermanfaat selama liburan. Melalui jurnal ini, para siswa diminta untuk mencatat berbagai kegiatan keagamaan yang mereka lakukan di rumah, seperti sholat tarawih, berpuasa, dan tadarus Al-Quran. Nah, di libur awal Ramadan itu anak-anak tidak begitu saja libur, terleha-leha, namun diberikan tugas, diberikan jurnal dalam kegiatannya yang menekankan kepada karakter pembiasaan anak-anak, terutama pertama berarti apakah anak-anak itu di dalam jurnal mengikuti sholat sunat tarawih, berpuasa, tadarus. 3 faktor ini di awal liburnya bulan suci Ramadan. Selain sebagai bentuk pengawasan, jurnal ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk lebih giat dalam beribadah dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap amalan mereka sendiri. Pihak sekolah akan mengevaluasi jurnal tersebut setelah liburan berakhir untuk melihat sejauh mana kedisiplinan dan kebiasaan para siswa selama liburan. Melalui kebijakan ini diharapkan SD IT Baitur Rahmah dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan religius. Para orang tua diharapkan turut mendukung program ini dengan membimbing serta mengingatkan anak-anak mereka agar tetap mengisi jurnal kegiatan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesia Bermase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.